Cici di mana tuh kemana ini? Rumahnya tidak mau dia. Terus saya ajak Umi Najma ya. Hah? Dia. Aku tidak salahnya. Ya, mau ajak Umi Najma ya, biar ngadap Cici ya. Tidak salah. Diduga berduaan dengan mahasiswi di sebuah kamar kos, seorang dosen di kota Jambi digerebek oleh sang istri pada Jumat 2 Mei malam. Peristiwa yang terjadi di Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Telanai Pura ini direkam oleh warga dan kemudian videonya viral di media sosial. Aksi penggerebekan ini menarik perhatian warga sekitar sehingga mereka langsung memadati lokasi tersebut. Belakangan, sang dosen membantah telah berduaan dengan perempuan di kosan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Jambi, Sirilus Krisdianto. Selamat pagi, Sirilus. Bisa dilaporkan seperti apa kronologi penggerebekan yang dilakukan terhadap dosen tersebut? Baik rekan Siska dan Tribuner, dapat saya laporkan berdasarkan keterangan dari Ketua RT 34 Simpang Pasipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, Teguh Haryanto, mengatakan penggerebekan itu bermula saat seorang ibu-ibu mencari suaminya. Setelah ditelusuri, suami dari ibu tersebut berada di indekos yang berada di kawasan Telanai Pura. Diketahui suami dari ibu tersebut merupakan dosen di Jambi yang berinisial DK. Penggerebekan itu terjadi sekira pukul 17.30 hingga 20 tepat waktu Indonesia Barat pada Jumat kemarin. Sebab DK sempat tidak ingin keluar dari indekos tersebut. Dia menuturkan penggerebekan itu dilakukan oleh pihak istri yang didampingi oleh pengacaranya, Babinsa, Babin Kamtipmas, pihak RT, pihak Transit, hingga ketua forum RT terkait. Penggerebekan itu dilakukan saat istri dari DK mengetahui bahwa mobil DK berada di depan indekos tersebut, serta sepatu milik dari DK berada di ruang tamu. Teguh menjelaskan, suasana penggerebekan semakin ramai karena diduga DK terlibat kasus hutang piutang, sehingga pihak yang merasa dirugikan DK turut ikut dalam penggerebekan itu. Dia menerangkan saat menggerebekan, DK berada di dalam kamar indekos bersama seorang wanita dan seorang pria. Kabarnya, pria tersebut merupakan teman dari DK. Teman dari DK itu mengaku sebagai anggota TNI. Namun, setelah ditanya oleh pihak Babinsa berdasarkan keterangan dari pihak RT, diduga oknum tersebut desersi dari kesatuannya. Namun tidak diketahui hal itu disebabkan karena kasus apa. Dia menambahkan, DK keluar dari indekos tersebut sekira pukul 20 tepat waktu Indonesia Barat dan dijemput oleh pihak patroli Polsek Telanai Pura dan dibawa ke Polsek Telanai Pura, Kota Jambi. Sementara itu, dari pengkuasa hukum istri DK, Romianto mengatakan bahwa pihaknya telah membuntuti DK sejak beberapa hari sebelumnya. Begitu rekan. Baik, belakangan setelah adanya aksi penggerebekan tersebut, kemudian dari pihak dosen sendiri sudah memberikan video klarifikasi yang kemudian beredar di media sosial. Lalu bagaimana tanggapan seutuhnya terkait dengan hal ini? Tanggapan dari terkait hal itu, tanggapan dari pihak dosen, dia mengklarifikasi pemberitaan terkait penggerebekan yang dialaminya. Dia membantah sedang berdua bersama seorang perempuan di dalam kamar saat digerebek. Meski begitu, dia mengakui dekat dengan perempuan itu. Dia menuturkan dirinya sempat menemani perempuan itu ke salah satu toko kecantikan yang ada di Jambi. Namun terjadilah keributan bersama rekan atau rekan satu usahanya terkait masalah hutang piutang di kawasan tersebut. DK menjelaskan dirinya segera menghubungi seorang oknum anggota TNI. Dia mengakui oknum tersebut bernama Yoli. Dia menerangkan oknum tersebut menjemput perempuan di lokasi tersebut dan membawanya pergi ke kawasan Korem. Saat pergi ke Korem yang ada di Jambi, oknum tersebut menanyakan keberadaan DK dan mengabarkan oknum tersebut tidak jadi berangkat ke Korem. Sebab perempuan itu mengaku mau beristirahat dan pulang ke indokosnya. DK segera menjemput oknum tersebut setelah diminta oknum tersebut untuk dijemput ke indekos. Saat tiba di indekos tersebut, sekira 10 menit saat mengobrol dengan oknum TNI tersebut, tiba-tiba ada yang menggedor pintu indekos. Dia berpikir yang menggedor pintu merupakan pihak yang mencarinya terkait masalah hutang piutang. Lalu dia bersembunyi di kamar mandi bersama oknum TNI tersebut. Dia menambahkan, sang perempuan juga berada di kamar mandi, sebab ketakutan akibat gedoran tersebut. Sehingga berdasarkan dari klaim ataupun dari persepsi dari dosen DK bahwa kejadian itu sudah disetting ataupun dia menduga bahwa penggerebekan itu sudah disetting ataupun sudah diatur.
Begitu rekan. Baik, terkait dengan kasus ini tentu yang menjadi sorotan adalah status DK sebagai seorang dosen. Lalu bagaimana sikap kampus dalam menanggapi peristiwa yang viral di media sosial ini? Baik rekan, pihak kampus segera mengeluarkan pernyataan tertulis pada Sabtu siang kemarin atau pasca penggerebekan yang terjadi pada Jumat malam. Pernyataan itu berisi permohonan maaf dan menonaktifkan dosen tersebut dari posisinya sebagai wakil dekan di salah satu fakultas dan tugas akademisnya rekan. Baik, lalu apa langkah lanjutan yang kemudian dilakukan oleh pihak istri terhadap dosen tersebut, Sirilus? Dari pihak istri dosen DK tetap melanjutkan proses perkara tersebut. Meski demikian, melalui kuasa hukumnya Putra Tambunan, pihaknya akan melakukan restoratif justice jika dosen DK ingin berdamai. Namun, klien dari Putra ataupun istri DK enggan untuk rujuk, sehingga istri dosen tersebut akan tetap melanjutkan proses perceraian. Begitu rekan. Baik, terima kasih laporannya wartawan Tribun Jambi Sirilus Krisdianto melaporkan terkait aksi penggerebekan terhadap seorang dosen di Kota Jambi. Selamat bertugas kembali. Dr. Dede ini adalah tokoh publik ya di Jambi. Kegelisahan dan kegemparan persoalan Dr. Dede ini kami ingin sampaikan kepada publik untuk kami mengucapkan mohon maaf. Cuman kami akan terus menunjukkan bahwa dalam konteks ini kami akan mengedepankan itikat damai. Kemudian kami tidak seperti apa yang disangkakan dalam pemberitaan yang sudah beredar. Ini tuh penegasannya adalah kami permohonan maaf kepada publik karena tokoh publik kita ada ditimpa pemberitaan yang tidak semestinya. Bang, izin. Pertama, kami ingin mengklarifikasi dulu terkait berita yang gempar hari ini, persoalan penggerebekan di pos Panepura ya. Jadi perlu kami jelaskan, kami punya dokumentasi yang alhamdulillah ternyata Pak Doktor ini orang pintar. Ternyata sebelum kejadian, sebelum penggerebekan dilakukan, dia sudah mempunyai bukti rekaman di mana pada saat itu beliau tidak dalam keadaan berdua dengan wanita ini, tapi bertiga. Ada laki-laki, satu lagi. Beliau di kamar mandi, ada videonya, nanti saya share ke kawan-kawan media, yang mana pada itu sudah kami sesuaikan antara pakaian, waktu, dengan kejadian sama. Artinya bajunya sama, topinya sama, sepatunya sama persis dengan video dan yang dipakai beliau. Artinya ada kesesuaian antara video itu dengan keadaan beliau sebelum dilakukan penggerebekan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tetap berusaha untuk melakukan upaya damai kepada pihak pelapor. Malam ini belum ketemu kata damai. Kami memahami itu karena kami masih lagi keadaan emosional, tapi kami meyakini suatu saat pasti akan ketemu kata damai. Sehingga kami tetap pada prinsipnya seperti yang kami sampaikan sama kawan-kawan media, bahwa saudara DK ini sudah kita ikutin dari malam sebelumnya, sudah diikuti sama keluarga daripada klien kami. Malam sebelumnya itu didapati di salah satu klinik kecantikan di Miss Glam ya, yang ada di Broni kalau saya tidak salah, informasi dari istri daripada saudara DK ini tadi. Nah, keesokan harinya juga kita ikutin dari rumah kos sampai ke salah satu tekstil yang ada di pasar, sampai pada akhirnya di Miss Glam yang ada di Mayang. Nah, adanya yang oknum TNI yang dia sampaikan tadi itu memang kita lihat pada saat di Mayang itu bukan menjemput saudara DK. Saudara DK itu sudah pergi duluan. Yang kita lihat sebelum saudara DK itu pergi, dia dihampiri seorang ibu-ibu. Kita lihat dia pergi, dia pergi, lalu tidak berapa lama kemudian kawan dari oknum TNI tadi itu ada di sana untuk membawa perempuan ini tadi itu pulang ke kamar kos itu tadi. Nah,
Kalau tadi dibilang di set, ya itu kembali kepada saudara dekat sendiri. Bagaimana dia berpendapat, bagaimana dia cara membela diri. Namun perlu kami perjelas, perlu kami pertegas bahwa kami selaku kuasa hukum ataupun dari istri saudara dekat tidak pernah melakukan set-set seperti yang dituduhkan. Begitu. Ini jelas istrinya mendapatkan informasi bahwa saudara Deka berada di rumah kos tersebut dan meminta kami untuk mendampingi istri daripada saudara Deka ini tadi agar dia tidak dia tidak berani sendiri. Informasi dari istrinya, dia tidak berani sendiri untuk menemui suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas nama pribadi Dede Kusnadi yang dinyatakan oleh beberapa media yang memberitakan saya terkait saya digerbak bersama seorang perempuan di salah satu kamar kos. Itu saya tidak benar. Artinya saya di sana berada bukan berdua, tapi di dalam. Dosen di kota Jambi yang digerebek oleh istrinya pada Jumat 1 Mei lalu di sebuah kosan memberikan klarifikasinya. Melalui kuasa hukumnya, dosen berinisial DK tersebut membantah berduaan dengan seorang perempuan di sebuah kosan. Ditemui di Polsek Telanai-Pura pada Sabtu 2 Mei, kuasa hukum DK Muhammadiyah mengatakan kliennya memiliki bukti bahwa dalam ruangan tersebut ada 3 orang. Pihaknya juga melakukan penyesuaian seperti pakaian dan waktu kejadian. Dikatakan Muhammadiyah pihaknya hingga kini terus melakukan upaya damai dengan pelapor, dalam hal ini adalah istri DK. Ia meyakini nantinya akan ada kesepakatan damai dalam kasus ini. Sementara kuasa hukum DK lainnya, Elas Anta Dermawan, menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Elas menegaskan kliennya tak seperti yang disangkakan dalam pemberitaan yang beredar. Adapun saat ini, DK sudah tak lagi diperiksa di Polsek Telanai-Pura, Kota Jambi. Sebelumnya, DK sempat memberikan klarifikasi dalam sebuah video terkait aksi penggerebekan terhadapnya. DK mengakui bahwa dirinya memiliki kedekatan dengan perempuan yang ada dalam kamar tersebut. Namun DK mengklaim dirinya sempat terlibat keributan terkait masalah utang dengan rekan usahanya. Kemudian DK menghubungi rekannya yang disebut anggota TNI yang kemudian menawarkan pendampingan. Hingga akhirnya saat ketiganya berada di kosan terjadi aksi penggerebekan. DK pun membantah telah berbuat mesum saat peristiwa terjadi dan menuding ada unsur pengaturan. Klarifikasi DK ini kemudian dibantah oleh pengacara sang istri, Putra Tambunan. Putra menegaskan tak ada unsur pengaturan dalam aksi penggerebekan tersebut. Meski begitu, sebelum peristiwa terjadi, pihaknya lebih dulu melakukan pengintaian terhadap DK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya atas nama pribadi Dede Kusnadi yang dinyatakan oleh beberapa media yang memberitakan saya terkait saya digerbak bersama seorang perempuan di salah satu kamar kos. Itu saya tidak benar. Artinya saya di sana berada bukan berdua, tapi di dalam itu saya bertiga. Nah, kronologisnya kejadian tersebut, saya memang dekat dengan seorang wanita tersebut. Lalu saya pergi menemani dia belanja ke salah satu toko bedak-bedak gitu ya di Mas Glam. Nah, sampai sana saya terjadilah keributan bersama rekan satu usaha saya, ya kan, masalah hutang piutang. Lalu di sana setelah itu saya pergi. Nah, karena saya merasa ketakutan dan terancam, lalu saya ditelepon oleh Bang Yoli. Bang Yoli adalah sebagai TNI tentara di Korem. Nah, lalu Bang Yoli nelpon saya, kau jangan sendirian, katanya kan, karena kondisi kau sekarang ini, kau jangan sendirian, kau biar abang temani. Nah, nanti abang urus yang lainnya ya, katanya. Ya bang, saya bilang. Lalu Bang Yoli menjemput perempuan ini di sana. Nah, lalu saya pergilah ke Korem. Setelah saya pergi ke Korem, beliau menghubungi saya lagi. Dinda di mana? Di Korem bang. Abang nggak jadi ke Korem, katanya si perempuan tersebut,
dia pulang ke kos saja, mau istirahat katanya. Nggak enak nanti merepotkan. Lalu karena Bang Yoli minta jemput saya ke sana, saya jemput Bang Yoli ke sana. Pergi lagi saya ke sana. Sampai saya di sana, ya kan, baru saya duduk 10 menit, saya ngobrol dengan Bang Yoli. Ada yang gedor-gedor, nyebut-nyebut nama saya. Saya pikir itu kelompok dari Wak Jenggot tersebut yang nyari-nyari saya itu. Ya kan? Dengan rasa ketakutan, saya terkejut, ya kan? Langsung saya berdua Bang Yoli langsung bilang, "Bang, kita sembunyi Bang." Sembunyilah kami di dalam kamar mandi. Saya, Bang Yoli di kamar mandi. Nah, perempuan ini, ya kan, ada di situ juga karena ketakutan gitu loh. Saya berdua di dalam kamar mandi dengan Bang Yoli itu. Bukan saya berdua ditangkap di gerbak mesum, tidak, tapi berdua dengan Bang Yoli TNI itu di dalam itu. Nah, berarti saya sudah di-set. Ya, sudah diatur ini prosesnya. Nah, itulah yang terjadi, ya kan. Jadi pemberitaan dibilang saya mesum berdua di kamar itu tidak benar. Saya ada buktinya di dalam rekaman yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cici di mana rumah nih? Rumah tidak mau dia. Terus saya ajak Umi dan jemaah ya. Hah? Dia. Aku tidak salahnya. Ya, mau ajak Umi dan jemaah ya, biar ngadap Cici ya. Tidak salah. Hah? Bisa bercerai lah bilang. Yo, ini bercerai. Kasihan anak bilang. Kan itu perempuan itu di luar dan berpakaian lengkap, bukan bugil ya. Bukan dalam keadaan indihoi. Ini sesuai dengan yang diberitakan oleh Dedek lagi tadi di media bahwa beliau bersama seseorang bernama inisial Y itu. Inisial Y ini dan itu di luar itu adalah yang perempuan itu. Artinya mereka bertiga di rumah. Bukan berdua. Ini kami mengklarifikasi tidak benar berita bahwa berdua lagi in the hall itu nggak benar. Jadi bertiga ini ada dokumentasi. Ini kan pintar nih sebelum kejadian.